Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Sholawat beriring salam tentunya kepada junjungan alam, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Abdurrahab TV yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya air dalam kehidupan dan kecukupan air pada saat kita berpuasa. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa dahulunya langit dan bumi itu bersatu padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya dan kami jadikan air sebagai sumber kehidupan. Apakah mereka tidak beriman? Nah, dari ayat tersebut, dari penggalan kata dan kami jadikan air sebagai sumber dari kehidupan, Imam Al-Qurtubi mengambil 3 kesimpulan. Ibrah dari ayat tersebut adalah, pertama, air merupakan sumber kehidupan, yang kedua, air merupakan roda kehidupan, dan air merupakan keberlangsungan keturunan umat manusia. Pemirsa Abdurrahab TV yang insya Allah dirahmati Allah, tubuh kita terdiri dari hampir 65-70% adalah air yang tersebar di seluruh tubuh. Jika dihitung, volume air itu ada 42 liter. Di dalam sel otak hampir 90% adalah air. Di dalam sel otot 70% adalah air. Di dalam tulang ada 20%, dan di dalam lemak mengandung 10%, serta di dalam cairan plasma itu mengandung hampir 90% adalah air. Fungsi air dalam kehidupan kita adalah, pertama, air merupakan pelarut konvensional atau pelarut universal karena dia mempunyai sifat yang polar sebagai pendispersi makanan di dalam tubuh. Kemudian air juga sebagai pengontrol suhu tubuh, air juga sebagai menjaga imunitas tubuh, air juga menjaga tekanan bola mata, air juga dari air fotosintesis itu dapat terjadi sehingga menghasilkan suatu karbohidrat. Dengan air juga pengawetan pangan itu dapat dikontrol. Pemirsa Abdurrahab TV yang insya Allah dirahmati Allah, kecukupan air setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung dari beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis kelamin, aktivitas tubuh, serta kondisi tubuh manusia itu sendiri. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi, bahwa kebutuhan air pada tubuh manusia itu adalah sekitar, untuk laki-laki itu 2,8 liter, sedangkan untuk wanita itu 2,5 liter. Ini karena kenapa wanita itu lebih sedikit dibandingkan kebutuhannya bagi laki-laki, karena sebenarnya di dalam tubuh wanita itu lebih banyak porsi kadar lemaknya dibandingkan laki-laki. Nah, tidak ada sih sebenarnya patokan yang pas untuk berapa kecukupan air setiap manusia itu. Namun untuk memudahkan itulah ahli gizi membuat suatu aturan sehingga mudah diingat oleh masyarakat bahwa kebutuhan air itu sebanyak 8 gelas per hari. Nah, sebenarnya total kebutuhan kita tadi 2,8 atau 2,5 liter itu bukan berasal dari air minum saja, tetapi juga berasal dari makanan yang kita makan.
Seperti kalau kita makan buah, itu buah mengandung hampir 90% air. Dalam daging, protein juga mengandung 20% air. Dan dalam lemak pun juga mengandung air. Sehingga kekurangan air yang kita butuhkan dapat berasal dari air minum. Nah, 8 gelas air minum yang kita butuhkan itu mampu untuk mencegah dehidrasi selama 1 hari. Nah, untuk kecukupan kita selama berpuasa tentunya tetap sama sebanyak yang kita butuhkan walaupun kita tidak berpuasa. Namun cara minumnya saja yang berbeda. Nah, ada beberapa tips yang mudah bagi pemirsa untuk berapa kebutuhan kecukupan air kita pada saat berpuasa. Pertama, pada saat kita bangun hendak sahur, minumlah 1 gelas, kemudian kita makan sahur, setelah itu kita minum 1 gelas lagi. Kemudian setelah berbuka, kita minum 1 gelas air putih, kemudian kita makan berbuka, selanjutnya kita minum lagi 1 gelas. Jadi totalnya sudah 4 gelas. Nah, bagaimana 4 gelas sebelum kekurangannya? Nah, menjelang kita sholat isya kita bisa minum 1 gelas, menjelang sholat taraweh kita juga bisa minum 1 gelas, dan sampai menjelang kita tidur totalnya bisa nanti tambah 1 gelas, jadi totalnya ada 8 gelas. Insya Allah dengan kecukupan air tersebut bisa mencegah dehidrasi, menjaga kestabilan tubuh kita pada saat kita berpuasa. Nah, pemirsa Abdurrahab TV yang insya Allah dirahmati Allah, jika kita melihat pentingnya air dalam kehidupan kita, air adalah makhluk ciptaan Allah yang memang penting dalam kehidupan kita, yang seperti kita jelaskan tadi sebelumnya. Nah, kita bisa merenung sebentar tentang ayat-ayat air ini, ayat-ayat tentang air yang Allah ciptakan. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma hadza batila fasubhanaka faqina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir atau ulil albab. Siapakah orang yang berpikir itu atau ulil albab itu? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yaitu orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, mengingat penciptaan Allah di dalam langit dan bumi ini sambil duduk, berbaring, seraya berkata, Rabbana ma hadza batila, tiadalah sia-sia engkau ciptakan ini, dan kami fasubhanaka faqina azabannar, dan peliharalah kami dari api neraka. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk berpikir, mempelajari ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang terbentang di langit dan bumi ini sebagai ayat-ayat kauniyah, sehingga kita dapat beriman. Nah, dari molekul air tersebut dapatlah sedikit kita bahas menurut ilmu kimia. Nah, secara kimia air merupakan mempunyai struktur molekul adalah H2O, terdiri dari 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen. Nah, seperti kita ketahui bahwa ikatan antara hidrogen dan oksigen itu adalah ikatannya tidak planar atau lurus, antara O, H, dan H1 lagi itu tidak lurus. Karena di dalam ilmu fisika, jika suatu molekul atau senyawa itu mempunyai bentuk planar, maka dia tidak mempunyai vektor, atau jika tidak mempunyai vektor atau vektornya adalah 0, dia tidak punya medan magnet. Nah, ternyata air tidak begitu. Air itu bisa menghantarkan arus listrik. Nah,
bagaimana kok bisa seperti itu? Mari kita lihat bagaimana bentuk struktur air sebenarnya. Nah, air terdiri dari satu molekul oksigen, di mana oksigen itu mempunyai 6 pasang elektron terluar dan hidrogen mempunyai 1 elektron terluar. Nah, antara H dan O mereka membentuk ikatan yang disebut sebagai ikatan kovalen, yaitu ikatan antara logam dan non-logam yang dimana mereka membagi sama elektron mereka, sehingga ikatannya antara O, H dan O, maksud saya H, O dan H membentuk ikatan kovalen. Nah, tetapi bagaimanakah bentuk ikatannya tersebut? Nah, karena oksigen tadi mempunyai 6 elektron terluar, yang satu digunakan untuk berikatan dengan hidrogen yang satu lagi, dan yang satu lagi digunakan untuk hidrogen yang satu lagi, masih ada sisa 2 pasang elektron yang tidak berikatan dengan atom lain atau molekul yang lain. 2 pasang elektron ini yang mempunyai ikatan muatan negatif akan terjadilah di situ namanya tolak menolak pasangan elektron, karena elektron ini sama-sama bermuatan negatif, maka dia tolak menolak. Tolak menolak inilah yang mengakibatkan ikatan antara H dan O yang satu lagi tadi akan tergeser ke bawah membentuk sudut 105 derajat. Nah, sudut 105 inilah yang mengakibatkan molekul air menjadi mengkutub atau membentuk seperti segitiga, atau sudutnya adalah 105 derajat. Nah, bentuk inilah yang disebut sebagai polar. Nah, bentuk kopolaran inilah yang membuat molekul suatu air mempunyai fungsi yang sangat banyak di dalam kehidupan ini. Nah, kepolaran air tadi sehingga akan mempunyai sifat menjadi suatu pelarut yang sangat universal. Artinya dia mampu melarutkan banyak senyawa di bumi ini, yaitu senyawa tentunya yang bermuatan. Nah, notabene-nya di dalam bumi ini senyawa-senyawa yang ada adalah bagian terbesarnya adalah bermuatan. Pemirsa Abdurrahab TV yang insya Allah dirahmati Allah, sifat daripada kepolaran air tadi, nah itu menyebabkan mengapa di dalam tubuh kita proses metabolisme itu memerlukan air. Nah, tubuh kita memerlukan yang namanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral lain. Yang semua senyawa tersebut adalah suatu senyawa yang mempunyai muatan. Karbohidrat merupakan suatu molekul yang terdiri dari gugus glukosa yang mempunyai ikatan OH, di mana OH adalah merupakan suatu gugus yang mempunyai muatan, di mana muatan yang ada pada karbohidrat inilah nanti akan berikatan dengan air, di mana air yang mempunyai muatan tadi yang membentuk ikatan disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen inilah yang membuat suatu senyawa dapat bersatu atau dia dapat larut. Nah, bagaimana juga halnya dengan protein. Protein juga demikian. Protein merupakan suatu molekul yang tersusun atas asam amino, di mana asam amino mempunyai gugus C atau karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor, di mana unsur O, unsur N itu mempunyai muatan yang dengan air akan membentuk ikatan hidrogen sehingga protein dapat larut di dalam air. Nah, bagaimana halnya dengan lemak? Seperti kita ketahui bahwa lemak merupakan senyawa yang tidak larut dalam air. Namun, mengapa lemak juga mampu mengandung air sebanyak 10% yang seperti kita katakan tadi. Lemak tersusun dari asam lemak dan gliserol, di mana setelah lemak dipecah
setelah lemak dipecah di dalam tubuh akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Gugus asam lemak inilah yang merupakan gugus karboksilat yang juga dia adalah suatu molekul polar yang dengan air juga akan bereaksi, sehingga lemak juga bisa bereaksi dengan air, sehingga proses di dalam tubuh karbohidrat, lemak dan protein itu berjalan dengan baik dengan adanya air. Nah, bagaimana juga dengan mineral maupun vitamin yang kita konsumsi. Mineral sudah jelas, mineral merupakan suatu unsur yang mempunyai muatan, pada umumnya dapat larut di dalam air. Dan vitamin seperti vitamin yang larut di dalam air, vitamin B dan vitamin C itu suatu molekul yang mengandung suatu unsur yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Pemirsa Abdullah TV yang insya Allah dirahmati Allah, dari struktur molekul daripada air tadi, di mana air membentuk ikatan hidrogen antara molekul air juga dengan molekul makanan atau senyawa-senyawa lainnya. Nah, insya Allah dari molekul air ini kita dapat berpikir begitu besarnya dan luasnya dan agungnya penciptaan Allah ini yang namanya air. Dari situ insya Allah kita dapat mengambil ibrohnya bahwa pentingnya air di dalam kehidupan kita. Demikian tadi kultum kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.